Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Wildan Arif Maulana, Prodi Teknik Informatika Universitas Negeri Surabaya. Langsung saja, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis memori. Apa itu memori? Memori adalah perangkat keras atau sistem yang digunakan untuk menyimpan informasi untuk penggunaan langsung. Informasi ini bisa bersifat sementara atau permanen. Memori komputer berbeda dengan memori manusia, karena membutuhkan daya untuk menyimpan informasi. 4 jenis memori. 1. Ada register. Register adalah memori internal tercepat dan terkecil dalam CPU. Register menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses oleh CPU. Yang kedua ada cache memory. Cache memory adalah memori berkecepatan tinggi yang terletak di antara CPU dan RAM. Cache memory berfungsi untuk menyimpan data dan instruksi yang sering diakses oleh CPU, sehingga CPU dapat mengakses data dengan lebih cepat. Yang ketiga ada memori primer atau RAM. Memori primer juga dikenal sebagai RAM atau Random Access Memory. Adalah memori utama komputer yang berfungsi untuk menyimpan data dan program yang sedang digunakan. Yang keempat ada memori sekunder. Memori sekunder adalah media menyimpan permanen yang digunakan untuk menyimpan data dalam jangka waktu yang lama. Memori sekunder tidak memerlukan daya untuk menyimpan data, sehingga data akan tetap tersimpan meskipun komputer dimatikan. Kemudian kita masuk ke penjelasan register. Di sini ada 3 fungsi register, yaitu 1. Menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses. Register menyimpan data yang diperlukan untuk operasi aritmatika dan logika, alamat memori, dan nilai variabel. Kemudian kedua ada meningkatkan kinerja CPU. Register memungkinkan CPU untuk mengakses data dan instruksi lebih cepat, sehingga meningkatkan kinerja CPU secara keseluruhan. Yang ketiga, mempermudah pemrosesan data. Register mampu membantu CPU dalam melakukan operasi aritmatika dan logika dengan lebih mudah dan efisien. Jenis-jenis register. Di sini ada 5 jenis register, yaitu yang pertama, register tujuan umum atau General Purpose Register, yang disingkat GPR. Register ini dapat digunakan untuk menyimpan berbagai jenis data, seperti data integer, data floating point, dan alamat memori. Yang kedua ada register khusus atau Special Purpose Register, yang disingkat SPR. Register ini memiliki fungsi khusus seperti menyimpan status CPU, kontrol instruksi, dan informasi tentang program yang sedang dijalankan. Kemudian ada register program counter atau PC. Register ini menyimpan alamat instruksi yang akan dieksekusi selanjutnya oleh CPU. Kemudian ada register instruksi atau Instruction Register, yang disingkat IR. Register ini menyimpan instruksi yang sedang dikode oleh CPU. Kemudian ada register status atau status register, yang disingkat SR. Register ini menyimpan informasi tentang status CPU, seperti status flag dan mode operasi. Ukuran dan kapasitas register. Ukuran register biasanya diukur dalam bit. Register 32 bit dapat menyimpan nilai integer hingga 4.294.967.296. Sedangkan register 64 bit dapat menyimpan nilai integer hingga 18 quintillion dan seterusnya. Kapasitas register yang besar memungkinkan CPU untuk memproses data yang lebih kompleks dan meningkatkan kinerja komputer secara keseluruhan. Contoh penggunaan register. Yang pertama, saat Anda mengetikkan teks pada keyboard, CPU akan menyimpan kode karakter yang Anda masukkan ke dalam register. Yang kedua, saat Anda menghitung rumus matematika, CPU akan menyimpan nilai-nilai yang Anda masukkan dan hasil perhitungan ke dalam register. Yang ketiga, saat Anda menjalankan program, CPU akan menyimpan alamat instruksi yang akan dieksekusi dan informasi tentang program ke dalam register. Jadi, kesimpulan dari register adalah komponen penting dalam CPU yang memungkinkan CPU untuk memproses data dan instruksi dengan cepat dan efisien. Register meningkatkan kinerja CPU dan memungkinkan komputer untuk menjalankan program dengan kompleks. Kemudian kita masuk ke dalam cache memory. Mengapa cache memory diperlukan? Memori utama komputer, yaitu RAM, memiliki kecepatan akses yang lebih lambat dibandingkan dengan CPU. Ketika CPU membutuhkan data dari RAM, CPU harus menunggu data tersebut ditransfer dari RAM ke CPU. Hal ini dapat memperlambat kinerja komputer, terutama untuk aplikasi yang sering mengakses data yang sama berulang kali. Cache memory hadir untuk mengatasi masalah ini. Cache memory menyimpan salinan data dan instruksi yang sering diakses oleh CPU.
sehingga CPU dapat mengakses data tersebut dengan lebih cepat tanpa harus menunggu transfer dari RAM. Cara kerja cache memory. Cache memory bekerja dengan cara melacak pola akses data oleh CPU. Ketika CPU mengakses data dari RAM, cache memory akan menyimpan salinan data tersebut. Pada saat CPU membutuhkan data yang sama lagi, CPU akan terlebih dahulu mencari data tersebut dalam cache memory. Jika data ditemukan dalam cache memory, CPU dapat mengakses data tersebut dengan sangat cepat tanpa harus menunggu transfer dari RAM. Kemudian ada jenis-jenis cache memory. Yang pertama, L1 cache. L1 cache memory tercepat dan terkecil yang terletak di dalam CPU. L1 cache biasanya hanya memiliki kapasitas beberapa kilobyte. Yang kedua ada L2 cache, yaitu cache memory yang lebih besar dan lebih lambat daripada L1 cache, tetapi masih lebih cepat daripada RAM. L2 cache biasanya terletak di luar CPU, tetapi masih dekat dengan CPU. Yang ketiga ada L3 cache, cache memory yang terbesar dan terlambat, tetapi masih lebih cepat daripada RAM. L3 cache biasanya terletak di luar CPU dan motherboard. Di sini ada 3 manfaat cache memory. Yang pertama, meningkatkan kinerja komputer. Cache memory dapat meningkatkan kinerja komputer dengan mengurangi waktu yang dibutuhkan CPU untuk mengakses data. Yang kedua, mengurangi konsumsi daya. Cache memory lebih hemat daya dibandingkan dengan RAM, karena CPU tidak perlu mengakses RAM sesering dan menggunakan cache memory. Yang ketiga, meningkatkan responsivitas aplikasi. Cache memory dapat meningkatkan responsivitas aplikasi, terutama untuk aplikasi yang sering mengakses data yang sama berulang kali. Faktor yang mempengaruhi performa cache memory. Yang pertama, ukuran cache. Cache memory yang lebih besar dapat menyimpan lebih banyak data dan instruksi, sehingga dapat meningkatkan kinerja komputer. Yang kedua, kecepatan cache. Cache memory yang lebih cepat dapat mengakses data dengan lebih cepat, sehingga dapat meningkatkan kinerja komputer. Yang ketiga, algoritma penggantian. Algoritma penggantian menentukan data mana yang akan dihapus dari cache memory ketika data baru perlu disimpan. Algoritma penggantian yang baik dapat meningkatkan kinerja cache memory. Jadi, kesimpulan cache memory adalah komponen penting dalam komputer yang membantu meningkatkan kinerja CPU dan responsivitas aplikasi. Cache memory bekerja dengan menyimpan salinan data dan instruksi yang sering diakses oleh CPU, sehingga CPU dapat mengakses data dengan lebih cepat tanpa harus menunggu transfer dari RAM. Cache memory tersedia dalam beberapa jenis, dengan ukuran dan kecepatan yang berbeda-beda. Performa cache memory dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti ukuran, kecepatan, dan algoritma penggantian. Kemudian kita masuk ke memori primer atau RAM. Fungsi utama RAM. Di sini ada 3 fungsi, yaitu pertama, menyimpan data dan program yang sedang digunakan. RAM menyimpan data dan program yang sedang dijalankan oleh aplikasi, seperti sistem operasi, perangkat lunak, file yang sedang dibuka, dan data yang dimasukkan oleh pengguna. Kedua, memfasilitasi multitasking. RAM memungkinkan komputer untuk menjalankan beberapa program secara bersamaan dengan menyimpan data dan instruksi dari setiap program. Yang ketiga, meningkatkan kecepatan komputer. RAM memiliki kecepatan akses yang lebih cepat daripada memori sekunder, seperti hard disk drive atau HDD, dan SSD atau solid state drive, sehingga dapat membantu komputer untuk bekerja lebih cepat. Karakteristik RAM. 1. Kecepatan. Kecepatan RAM diukur dengan MHz atau GHz. Semakin tinggi kecepatan RAM, semakin cepat data dapat diakses dan diproses dengan CPU. Kemudian kapasitas. Kapasitas RAM diukur dengan GB. Semakin besar kapasitas RAM, semakin banyak data dan program yang dapat disimpan sekaligus. Kemudian jenis. Terdapat beberapa jenis RAM yang umum digunakan, seperti DDR3, DDR4, dan LPDDR4. Setiap jenis RAM memiliki karakteristik yang berbeda, seperti kecepatan, kapasitas, dan konsumsi daya. Faktor yang mempengaruhi performa RAM. 1. Kecepatan. Semakin tinggi kecepatan RAM, semakin cepat data dapat diakses dan diproses oleh CPU, sehingga meningkatkan kinerja komputer. Yang kedua, kapasitas. Kapasitas RAM yang cukup dapat memastikan bahwa semua data dan program yang dibutuhkan dapat disimpan sekaligus, sehingga mencegah komputer dari melambat atau macet. Yang ketiga, jenis RAM yang kompatibel dengan motherboard dan prosesor komputer harus digunakan untuk memastikan kinerja yang optimal. Yang 4, multitasking. Menjalankan banyak program secara bersamaan dapat membebani RAM dan memperlambat kinerja komputer.
Tips mengoptimalkan penggunaan RAM. 1. Tutup program yang tidak digunakan. Menutup program yang tidak digunakan dapat membebaskan ruang RAM dan meningkatkan kinerja komputer. Gunakan browser yang ringan. Beberapa browser web menggunakan lebih banyak RAM daripada yang lain. Gunakan browser yang ringan untuk menghemat penggunaan RAM. Tingkatkan kapasitas RAM. Jika komputer Anda sering melambat atau macet, Anda dapat meningkatkan kapasitas RAM untuk meningkatkan kinerja. Gunakan software pembersih RAM. Software pembersih RAM dapat membantu membersihkan memori dari file dan program yang tidak perlu. Jadi, kesimpulan memori primer atau RAM adalah komponen penting dalam komputer yang berfungsi untuk menyimpan data dan program yang sedang digunakan. RAM memiliki peran penting dalam meningkatkan kecepatan dan kinerja komputer. Memilih RAM yang tepat dengan kecepatan, kapasitas, dan jenis yang sesuai dengan kebutuhan Anda dapat membantu memaksimalkan kinerja komputer. Kemudian yang terakhir ada memori sekunder. Fungsi memori sekunder yaitu 1. Menyimpan data dalam jangka waktu lama. Memori sekunder dapat menyimpan data dalam jangka waktu lama. Bahkan ketika komputer dimatikan, hal ini berbeda dengan memori primer atau RAM, yang datanya akan hilang ketika aliran listrik dimatikan. Kemudian, menyimpan data dalam jumlah besar. Memori sekunder memiliki kapasitas yang jauh lebih besar daripada memori primer. Hal ini memungkinkan pengguna untuk menyimpan file lebih besar, seperti film, video, dan dokumen. Yang ketiga, membuat cadangan data. Memori sekunder dapat digunakan untuk membuat cadangan data penting, sehingga data dapat dipulihkan jika terjadi kerusakan pada memori primer atau kerusakan pada komputer. Jenis-jenis memori komputer. Yang pertama, hard disk drive atau HDD. Media penyimpanan non-volatile yang paling umum digunakan. HDD memiliki kapasitas besar dan murah, cocok untuk menyimpan file besar seperti video, film, dan arsip data. Yang kedua, solid state drive atau SSD. Media penyimpanan non-volatile yang lebih handal dan cepat dibandingkan HDD. SSD tidak menggunakan piringan magnetik melainkan memori flash, sehingga memiliki kecepatan akses baca dan tulis yang jauh lebih cepat. Yang ketiga, flash drive atau thumb drive. Media penyimpanan portable yang menggunakan memori flash. Flash drive memiliki kapasitas yang lebih kecil dibandingkan HDD atau SSD, tetapi mudah dibawa dan dapat dihubungkan ke komputer melalui port USB. Kemudian memory card, media penyimpanan portable yang biasanya digunakan pada kamera digital, smartphone, dan perangkat pengingat elektronik lainnya. Memory card tersedia dalam berbagai ukuran dan format. Kemudian ada CD atau compact disc, media penyimpanan optis yang dapat digunakan untuk menyimpan data dan musik. Kapasitas CD sebesar 700 MB. Kemudian DVD, digital versatile disk, media penyimpanan optis yang memiliki kapasitas lebih besar dibandingkan CD, yaitu sekitar 4,7 GB. DVD dapat digunakan untuk menyimpan data dan film. Terakhir ada Blu-ray disk, media penyimpanan optis dengan kapasitas yang sangat besar, yaitu hingga 50 GB per disk. Blu-ray disk biasanya digunakan untuk menyimpan film berdefinisi tinggi. Faktor yang mempengaruhi performa memori sekunder. 1. Jenis media penyimpanan. Setiap jenis media penyimpanan memiliki kecepatan akses baca dan tulis yang berbeda-beda. SSD memiliki kecepatan akses baca dan tulis yang jauh lebih cepat dibandingkan HDD. Yang kedua, kapasitas. Semakin besar kapasitas media penyimpanan, semakin banyak data yang dapat disimpan. Namun, media penyimpanan dengan kapasitas yang lebih besar biasanya memiliki harga yang lebih mahal. Yang ketiga, teknologi. Teknologi yang digunakan dalam media penyimpanan terus berkembang. Teknologi yang lebih baru biasanya memiliki kecepatan akses baca dan tulis yang lebih cepat dan kapasitas yang lebih besar. Tips memilih memori sekunder. 1. Pertimbangan kebutuhan Anda. Pikirkan jenis data yang ingin Anda simpan, beberapa banyak data yang ingin Anda simpan, dan seberapa sering Anda akan mengakses data tersebut. Yang kedua, pilih jenis media penyimpanan yang sesuai. Jika Anda membutuhkan media penyimpanan dengan kapasitas besar dan harga terjangkau untuk menyimpan file yang tidak penting, maka HDD bisa menjadi pilihan. Kemudian, jika Anda membutuhkan media penyimpanan yang cepat dan handal untuk menyimpan file penting atau menjalankan sistem operasi, maka SSD bisa menjadi pilihan. Kemudian, jika Anda membutuhkan media penyimpanan portable yang mudah dibawa, maka flash drive atau memory card bisa menjadi pilihan. Yang terakhir, jika Anda membutuhkan media penyimpanan untuk menyimpan data dalam jangka waktu yang sangat lama, maka CD atau DVD bisa menjadi pilihan. Namun, perlu diingat bahwa media penyimpanan optis mudah tergores dan kapasitasnya terbatas. Jadi, kesimpulan memori sekunder adalah
komponen penting dalam komputer yang digunakan untuk menyimpan data dalam jangka waktu yang lama. Memori sekunder tersedia dalam berbagai jenis dan dengan karakteristik dan keunggulan yang berbeda-beda. Memilih memori sekunder yang tepat dengan jenis, kapasitas, dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan Anda dapat membantu memaksimalkan penyimpanan data dan kinerja komputer. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan penyampaian kata maupun penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.